Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengkaji salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang membicarakan berkenaan dengan salah satu fase yang akan dilewati oleh masing-masing kita di padang mahsyar kelak, yakni terkait dengan perkara-perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab kelak. Hadis tersebut berbunyi, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita di padang mahsyar kelak dari sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yus'al an khamsin, sehingga kemudian kita akan ditanya tentang 5 perkara. 5 perkara tersebut, yang pertama yaitu wa an umrihi fima afnah, tentang nikmat umur ataupun nikmat waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Fima afnah, untuk apa kita habiskan nikmat umur ataupun nikmat waktu dalam kehidupan kita. Berkenaan dengan masalah nikmat umur ini, Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi berbunyi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Kata Rasulullah, sebaik-baik dari diri kita adalah man tala umruhu, barang siapa di antara kita yang mendapatkan nikmat umur yang panjang, wa hasuna amaluhu, kemudian orang tersebut mampu untuk memanfaatkan nikmat umurnya tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Wa syarrun nas pun demikian sebaliknya, pemirsa sekalian. Sejahat-jahat atau seburuk-buruknya manusia adalah man tala umruhu, barang siapa yang Allah karuniai kepadanya nikmat umur yang panjang, wasa'a amaluhu, tetapi ia manfaatkan, ia gunakan nikmat yang panjang tersebut dalam rangka bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melakukan refleksi diri selama kita hidup di muka bumi ini, sudah apa saja yang kita lakukan, apa saja yang telah kita manfaatkan dari umur tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkara yang kedua yang akan Allah tanya kepada masing-masing dari diri kita adalah wa'an syababihi fi ma'ablah, tentang masa remaja, masa muda yang telah Allah karuniakan kepada kita. Fi ma'ablah, untuk apa kita habiskan masa remaja ataupun masa muda tersebut. Pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, para ulama menerangkan mengapa masa muda ataupun masa remaja ini secara spesifik akan ditanya oleh Allah kepada masing-masing dari diri kita. Karena pemirsa sekalian, masa muda adalah masa yang istimewa dalam kehidupan kita. Ibarat matahari, masa muda itu adalah ketika matahari sedang di tengah-tengah ufuk, di tengah-tengah hari yang sangat panas, pun demikian juga masa muda kita. Ketika kita mampu memanfaatkan masa muda dengan baik, kita mampu menyalurkan bakat dan minat kita dengan baik, insya Allah masa depan kita akan baik pula. Pun demikian sebaliknya. Kemudian, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, perkara yang ketiga yang akan Allah tanya kepada masing-masing dari diri kita adalah wa'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, yakni tentang harta, tentang kekayaan yang kita miliki. Berkenaan dengan harta ini, pemirsa sekalian, Rasulullah menerangkan kita akan ditanya dari 2 pintu. Yang pertama, min aina iktasabah, dari mana kita mendapatkan harta tersebut, wa fima anfaqah, dan untuk apa kita belanjakan, kita gunakan harta yang kita miliki. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita perhatikan kembali, kita lihat kembali gaji kita, penghasilan kita di setiap bulan. Apakah kita mendapatkan uang dari pekerjaan yang benar-benar diridhoi oleh Allah, halal atau sebaliknya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian perkara yang keempat adalah wa'an ilmihi mada'amila bih, tentang nikmat berupa ilmu ataupun pengetahuan. Mada'amila bih, untuk apa kita gunakan ilmu tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu di dalam Islam, ya, orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi dibanding orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan kenapa kemudian Allah mengangkat derajat
orang-orang yang berilmu dikarenakan semestinya orang yang berilmu itu dengan pengetahuannya menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Sehingga dengan ilmu tersebut ia menjadi orang yang lebih baik lagi dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pemirsa sekalian dirahmatullahi Allah, adalah wa an jismihi fima ablah, yakni tentang jasad, tentang anggota badan yang kita miliki. Untuk apa saja kita gunakan anggota badan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan pertanggungjawaban atas anggota badan yang kita miliki ini senada dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya pada hari itu, di saat yaumul hisab, hari perhitungan, nakhtimu al-afwahim, Allah menutup lisan ataupun mulut masing-masing dari kita. Kemudian wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara di hadapan Allah. Selama saya hidup, tangan ini sudah saya gunakan untuk melakukan ini dan ini. Wa tashhadu arjuluhum, pun demikian juga dengan kaki kita. Kaki kita pun akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, selama saya hidup, kaki ini sudah saya gunakan untuk melangkah ke tempat ini dan ini. Pun demikian juga dengan anggota badan kita yang lainnya. Mulut kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita. Untuk apa saja kita gunakan selama kita hidup itu. Dan semuanya ada pertanggungjawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.